Kasih Coach Cici. Cepat sekali. Applause dulu buat Coach Cici. Kasih applause dulu. Digitalnya dulu. Oke. Terima kasih Coach Cici. Oke. Selanjutnya nanti akan ada dari Coach Ludi. Mungkin ada beberapa poin ya yang kita bisa ambil dari Coach Cici tadi. Jadi yang pertama bahwa sangat penting bagi perusahaan gitu ya untuk memahami posisinya sekarang ada di mana sih. Apalagi di era sekarang ini ya. Jadi dengan tahu posisinya ada di mana, maka dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga diharapkan dia akan memenangkan kompetisi saat ini. Kemudian juga di era yang 4.0 ini juga peran netizen ini cukup penting ya, kalau boleh saya sebut netizen ya. Karena sangat berpengaruh cepat. Tanpa ruang batas waktu dan ruang, dia akan sangat cepat. Sehingga perusahaan perlu memastikan bagaimana pola komunikasinya ke eksternal ya, atas produk jasa yang kita miliki. Kemudian ada poin yang lain juga bahwa perusahaan perlu melakukan improvement dan inovasi yang berkelanjutan untuk memastikan tetap adaptif gitu ya dan memuaskan customer. Customer bisa jadi sama, tapi polanya bagaimana kita berkomunikasi itulah yang perlu diperbaiki karena memang dengan perubahan waktu, dengan perubahan kondisi lingkungan eksternal itu akan berpengaruh juga terhadap pola kita berkomunikasi dengan customer kita, gitu ya. Tadi juga disebutkan ada prinsip A3 gitu ya. Ini bukan kertas kan posisi ya, kalau A3 saya ingatnya kertas gitu, ukuran gede gitu ya. Ada attitude, attention, dan action. Nah, nanti akan disambungkan nih, terutama dengan active listening. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan kompetensi sebagai coach ya, coach Ludi ya, nanti kita akan gali lebih di situ. Nah, ada satu hal yang penting juga bahwa kita tidak bisa memilih customer, karena di setiap apa yang ada di depan kita, apa yang ada di next proses kita, itu adalah customer kita. Saya rasa itu, Coach Cici, terima kasih sekali atas sharingnya yang luar biasa tadi. Nanti akan disambung dengan Coach Ludi. Ya, oke, Mas Rizky, kita perkenalkan dulu pembicara kita yang kedua. Dipersilakan. Siap, Coach. Oke, terima kasih. Coach Ludi sudah siap? Masih di mute? Nah, sudah siap. Baik. Sebelum masuk Coach Ludi, sembari mempersiapkan PowerPoint, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dan menyimak tadi pemaparan dari Coach Cici, bila mana ada pertanyaan atau yang mau dikonfirmasi, silakan bisa dimasukkan ke chat box dengan format. Nah, sudah mulai ada yang bertanya ya. Nanti peserta yang aktif akan ada 10 hadiah menarik yang menunggu. Tidak hanya di chatbox ini, silakan nanti kalau ada yang bisa sharing di story IG dengan mention @hijrahcoach, dipersilakan, nanti akan dipilih oleh panitia. Coach Rudi, dipersilakan. Oke, terima kasih Coach Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, Coach. Oke, mudah-mudahan belum ngantuk ya. Seharian kerja capek gitu ya. Oke. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Coach Cici. Jadi kalau kita summary tadi ya, memang ada yang perlu kita lakukan nih Bapak Ibu untuk mengimplementasikan service excellence di dalam organisasi atau corporate kita gitu. Nah, ada beberapa tools yang sebenarnya bisa kita pelajari, bisa kita aplikasikan dalam mengaplikasikan service excellence. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi, kira-kira tools yang terpenting itu apa Bapak Ibu ketika kita mau mengaplikasikan service excellence dalam corporate kita? Kira-kira apa? Komunikasi Bapak Ibu. Ya, tools dalam komunikasi. Karena tadi kan Coach Cici juga mengatakan bahwa mengaplikasikan service excellence itu bukan cuma di front end loh, bukan di depan, tapi juga di belakang, di bagian dapurnya tuh. Nah, itu kan berarti ada banyak elemen yang terlibat.
Berarti yang harus dijahit adalah komunikasinya, Bapak Ibu. Komunikasi antar lini, biar nggak silo. Nah, kali ini saya akan membawakan tentang bagaimana sih berkomunikasi yang efektif untuk membangun service excellence. Tools apa yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi dalam berkomunikasi juga salah satu tools untuk dalam leadership nih Bapak Ibu. Jadi salah satu tools dalam leadership adalah berkomunikasi. Dan berkomunikasi yang efektif juga ada ilmunya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang coaching. Ya, coaching adalah salah satu tools yang efektif untuk berkomunikasi, untuk menjahit bagian-bagian elemen dalam organisasi untuk membentuk sebuah culture service excellence. Nah, saya akan share slide-nya dulu Bapak Ibu ya. Udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Coach, tinggal di slideshow. Tinggal di slideshow. Nah, ini Ronaldo lagi nih Bapak Ibu. Tadi juga bahas Ronaldo ya, saya Ronaldo lagi. Oke, mungkin pertama kita akan bahas tentang coaching. Coaching itu apa sih gitu? Mungkin Bapak Ibu sering ya dengar kata-kata coaching ya. Coaching itu apa gitu? Kayak kalau Bapak Ibu pernah lihat ini nggak Bapak Ibu? Apa tuh? Merek tas namanya Coach. Itu lambangnya apa Bapak Ibu? Lambangnya apa tuh? Lambangnya itu ya kereta kuda ya, kereta kuda. Jadi coaching itu fungsinya seperti itu sebenarnya Bapak Ibu. Coaching fungsinya seperti kereta kuda itu, yaitu memindahkan orang dari satu titik ke titik yang lain. Jadi sebagai alat transportasi. Nah, sebenarnya terminologi coaching ini banyak banget Bapak Ibu, tergantung kepada organisasinya. Jadi coaching ini banyak organisasinya Bapak Ibu. Ada yang coach untuk sport, coach untuk apa? Healthy, wealthy, life coaching gitu. Nah, itu punya banyak terminologi. Tapi yang akan saya bawakan di sini adalah terminologi dari ICF, International Coaching Federation. Itu sebuah lembaga coaching yang terbesar di dunia yang berbasis di Amerika. Yang kita dari Hijrah Coach punya sertifikasinya tuh Bapak Ibu untuk mensertifikasi Bapak Ibu menjadi seorang coach yang berstandar internasional. Jadi kalau berdasarkan si ICF ini, coaching adalah sebuah proses berpartner Bapak Ibu. Proses berpartner dengan siapa? Dengan klien. Dalam hal apa? Sebentar Bapak Ibu, ini nutupin. Dalam menciptakan sebuah kreatif proses dan thought provoking, yaitu memprovokasi pemikiran. Yang hasilnya adalah untuk menginspirasi mereka untuk menciptakan, memaksimalkan personal dan potensial mereka. Jadi sebenarnya kalau dalam terminologi coachingnya ICF, International Coach Federation, coaching adalah sebuah proses berpartner. Jadi nggak ada yang namanya ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, nggak ada. Jadi semuanya equal. Jadi beda dengan misalkan training itu beda Bapak Ibu, dengan motivasi juga beda, dengan apa yang namanya lagi terapi juga beda. Nah, coaching ini sebuah metodologi yang memang unik. Terus paling bagus yang mana coach? Gitu. Sebenarnya nggak ada yang bagus, nggak ada yang tidak bagus Bapak Ibu. Ini tergantung dengan kebutuhan memang. Jadi kita juga sering mengadakan training juga, kadang coaching juga, tergantung kebutuhan memang. Oke. Nah, ini saya coba jelaskan tentang apa sih coaching dibanding dengan metodologi lainnya, Bapak Ibu. Oke. Nih, dilihat dari goal-nya Bapak Ibu, dari metodologi, dari goal dan tujuannya. Coaching itu tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan goal di masa depan dan menciptakan langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai goal tersebut. Kalau terapi apa? Terapi itu fungsinya untuk penyembuhan penyakit. Kayak terapi apa tuh? Terapi psikolog itu terapi ya. Terus psikiater itu juga terapi. Dan mereka fokusnya kepada penyelesaian masalah di masa lalu,
digali tuh apa yang terjadi di masa lalu, hambatannya apa. Kalau coaching tidak menggali masa lalu, tapi menggali apa yang ingin dilakukan di masa depan. Nah, kalau consulting apa? Ini beda lagi Bapak Ibu. Consulting itu kayak konsultan ya, pelakunya konsultan, dia punya keahlian, dan dia yang menyelesaikan masalah si klien, tawarkan solusinya. Kemudian mentoring juga mirip, yaitu ngasih saran. Kalau coaching tidak memberikan saran, Bapak Ibu. Kepada klien tidak memberikan saran. Hanya tadi apa? Thought provoking, memprovokasi pemikirannya. Ada tekniknya. Tekniknya ada dua. Teknik dasarnya ada dua, yaitu powerful question dan active listening. Bertanya dan mendengar. Bertanya, mendengar. Toolsnya itu. Nah, kalau training beda Bapak Ibu. Training itu trainernya berdiri di depan, ada silabus, ada struktur materi yang akan disampaikan oleh seorang instruktur. Ada di depan, jadi one way. Dia memberikan ilmunya gitu. Motivasi gimana? Motivasi juga beda. Motivasi ada di panggung. Biasanya untuk membangkitkan energi yang besar, terus semangat pada audiens itu, dan goalnya beda-beda nih Bapak. Yang paling bagus yang mana? Tergantung dengan kebutuhan, tergantung situasi. Gitu. Bisa di mix gitu. Nah, itu kira-kira perbedaan coaching dengan metodologi yang lainnya. Nah, ini adalah benefit yang didapatkan ketika kita berkecimpung dengan coaching. Kita mendapatkan coaching gitu ya. Nah, apa sih benefit coaching bagi workplace, bagi tempat kita bekerja di kantor? Nah, ini ada paling nggak ada 5 hal nih Bapak Ibu, yaitu membantu staf untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, kalau sekarang yang namanya agility itu biasanya lagi keren, lagi beken tuh ya, agile gitu. Nah, ini dengan coaching itu bisa membantu karyawan. Kemudian improve productivity dan performance. Kemudian membuat staff merasa lebih berharga. Karena apa? Karena ada coaching culture, mereka di coach oleh atasannya, dibuatkan sebuah timeline gitu, dibuatkan sebuah action plan yang harus mereka lakukan, itu membuat mereka lebih merasa berharga. Kemudian mereka juga lebih bisa bertoleransi terhadap tantangan-tantangan. Terus bagi individu apa? Bagi individu di industri atau di industri tertentu atau di organisasi, itu ini salah satunya adalah bisa meningkatkan level of engagement Bapak Ibu. Jadi dengan timnya, dengan company-nya gitu ya. Terus bisa mencapai juga tingkat pembelajaran yang lebih dalam. Dan yang paling penting nih Bapak Ibu, untuk membangun sebuah personal awareness, kesadaran pribadi. Wah, saya berarti harus melakukan apa nih? Saya ada di mana sekarang? Apa yang harus saya improve? Nah, itu penting banget Bapak Ibu. Nah, terus bagi kita nih sebagai coach, tentunya ada juga tuh benefitnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jadi coach, ada benefitnya. Benefitnya itu apa? Jadi coach itu adalah orang yang paling pertama merasakan benefit dari proses coaching sebenarnya Bapak Ibu. Ketika misalkan saya mengcoach klien saya, mengcoach Bapak Ibu, itu yang paling pertama mendapatkan manfaatnya itu saya. Karena apa? Kita bisa mendapatkan insight dari tantangan yang orang hadapi gitu. Dan itu berharga banget Bapak Ibu. Nah, tapi selain itu tentu saja kita juga punya revenue baru tuh. Ada revenue stream baru untuk kita gitu. Kemudian juga untuk bisa meningkatkan personal branding kita. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwa kita juga punya awareness baru terhadap proses coaching, terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh klien kita dan sebagainya. Nah, jadi banyak manfaat yang bisa dirasakan dengan proses coaching. Begitu juga di area organisasi.